Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Ekstra Jurnalistik SD Mugres. Mohon izin untuk mewawancarai Buya. Perkenalkan, nama saya Safa. Dan saya Maimai, mohon izin untuk bertanya. Terkait agenda tablik akbar dalam rangka Pramusja, PCM dan PCA Gresik, kira-kira apa yang akan disampaikan secara garis besar? Ya, secara garis besar tentu Buya akan cerita tentang keadaan umat Islam Indonesia, terutama umat Islam di negara kita ya. Apa yang menjadi masalah yang dihadapi oleh umat Islam, kemudian apa yang harus dilakukan oleh umat Islam ya bagi kemajuan umat dan kemajuan bangsa. Kira-kira itulah mungkin barangkali yang akan Buya sampaikan ya. Ya, jadi apa sih yang dihadapi oleh umat sekarang ini, apa sih masalah yang dihadapi oleh umat sekarang ini, lalu kira-kira apa yang harus kita lakukan ya supaya keadaan umat bisa berubah, bisa menjadi lebih baik gitu kan, sehingga kita harapkan ya umat Islam di masa yang akan datang, terutama di saat Safa dan Maimai sudah dewasa ya, itu kita harapkan betul ya umat Islam di Indonesia ini ya betul-betul maju ya, dan ya kalau bisa ya kita harapkan umat Islam di Indonesia ini menjadi penentu. Kalau hari ini kan masih banyak orang lain yang menentukan gitu ya, terutama dalam bidang ekonomi kan. Nah, itu. Apa pesan untuk calon pimpinan PCA dan PCM Gresik? Kenapa Mbak? Apa pesan untuk calon pimpinan? Yang pertama pesannya adalah ya siapapun yang memimpin ya, siapapun yang terpilih, Buya mengharapkan supaya mengedepankan persatuan dan kesatuan ya. So kalau misalnya kita bersatu ya maka kita akan kuat ya. Kalau kita kuat ya kita akan maju ya. Kita akan bisa memenangkan ide-ide kita gitu ya. Tapi kalau seandainya misalkan kita ini tidak bersatu ya kita tidak akan kuat. Ya, kalau kita tidak kuat ya kita itu tidak bisa akan memperjuangkan apa yang jadi cita-cita kita ya. Karena ketika kita berjuang untuk menggapai cita-cita kita, kita secara internal kita menghadapi masalah ya dengan kawan-kawan kita sendiri. Nah, itu kita mengharapkan supaya jangan ada kendala ya di internal kita, sehingga kita bisa dengan mulus ya, memperjuangkan apa yang menjadi cita-cita dan harapan kita. Gitu. Buya Anwar, apa pesan untuk siswa-siswa sekolah Muhammadiyah dan Aisyah di cabang Gresik ini? Ya kalau Buya terus terang saja mengharapkan ya masa depan anak-anak yang hari ini masih sekolah di SD ya itu akan berbeda dengan masa yang kita hadapi hari ini. Tantangannya juga akan berbeda ya. Kalian akan hidup di zaman di mana era digital sudah sangat maju, ilmu pengetahuan teknologi sangat berkembang pesat ya. Oleh karena itu kata Ali bin Abi Thalib, alimu alaudakum li ghairi zamanikum, ajari anak-anak kamu untuk zaman yang bukan kamu. Nah itu agak repot juga tuh ya. Bagaimana guru-guru mengajarkan sesuatu yang dia belum tahu juga gitu, ya kan? Karena zaman depan itu kan sudah luar biasa itu ya. Oleh karena itu ya creativity dan inovasi dari kalangan warga anak peserta didik menjadi sangat penting ya. Jadi guru itu menjadi fasilitator ya. Jadi anak-anak itu punya ide, punya pandangan, punya sikap ya. Nah, tinggal guru menilai ini kira-kira sikap pandangannya ini akan bisa mendorong dia menjadi berubah atau tidak gitu, akan bisa mendorong dia menjadi maju atau tidak gitu kan. Nah, jadi guru sifatnya hanya mendampingi ya. Oleh karena itu saya hanya berpesan kepada anak-anak didik ya supaya masing-masing mengenali dirinya, menyenangi kesukaannya ya. Kemudian berserius-serius dengan apa yang dia senangi dan apa yang dia sukai gitu. So kalau orang mengerjakan sebuah pekerjaan yang dia tidak sukai, dia tidak akan produktif. Tapi kalau seandainya dia bekerja dalam hal yang dia sukai, dia senangi, dia akan produktif ya. Dan kalau seandainya kita mengerjakan sesuatu yang mungkin orang melihatnya kecil, sepele, tapi kalau diurus secara serius sungguh-sungguh
bisa menjadi sesuatu yang berhasil dan berguna dan memiliki nilai finansial yang tinggi. Contoh misalkan ya, menggoreng keripik ya, itu banyak sekarang pengusaha besar ya, bisnisnya keripik kan. Padahal keripik itu apalah ya, tapi karena dia mengolah keripik itu secara baik dengan mempergunakan ilmu dan teknologi, ya sehingga keripiknya itu menjadi keripik yang dikenal dan terkenal, sehingga laris, sehingga pendapatannya menjadi meningkat, sehingga karena pendapatannya meningkat, keuntungannya meningkat, dan kekayaan juga meningkat. Nah, kalau dia seorang muslim itu dia kalau udah kaya bayar zakat, bayar infak, bayar sedekah ya, sehingga zakat infak sedekahnya bisa juga dipergunakan untuk membantu orang-orang yang termarginalisasikan atau orang yang fakir dan miskin, sehingga akhirnya orang yang fakir dan miskin juga bisa tertolong dan bisa hidup dengan lebih layak. Dan itu adalah harus menjadi perhatian kita semua ya. Kan ada teologi al-ma'un ya, teologi menolong. Tuhan berfirman dalam salah satu suratnya, yaitu surat al-ma'un, adalah pendusta agama ya. Orang artala juga fadzalikal ladzi yad'ul yatim, adalah pendusta agama, orang yang menyanyiakan anak yatim dan tidak memberi makan fakir miskin ya. Jadi dalam konsep ajaran Islam itu ya, kita harus peduli kepada sesama dan harus berempati kepada sesama, dan kalau ada sesudah kita yang dalam keadaan kesulitan harus kita bantu, harus kita tolong. Kalau misalnya dia kesulitan dalam masalah keuangan, ya harus kita bantu ya supaya dia pindah ya dari keadaan yang sulit kepada yang mudah gitu ya, daripada kemiskinan kepada berkecukupan gitu. Baik Buya, terima kasih atas waktunya. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bekerja ya. Terima kasih.